Maka itu tadi saya tanya, kapan terakhir kali sebagai gembala mencari yang satu hilang, rela biarkan 99? Kalau kita nggak buat itu, Yesus nggak bisa kita percepat datangnya. Dan kalau dia lambat datang terus, setannya makin kurang ajar, sudah merusak hidup ini makin gila. Betul? Nah, ini yang kita harus tahu. Kerjakan tugas penginjilan. Ajari jemaat berani bersaksi, bukan mengkristenkan orang. Ini loh, bukan mengkristenkan orang. Jangan bawa mereka ke gereja ribut. Jadi Pak Tarigan betul. Karena itu masalah nggak ada gunanya kok. Untuk apa mbak mereka gereja jadi masalah? Betul? Lebih baik di situ. Saudara, inilah kebenaran. Ayat terakhir. Ini lagi satu-satunya ayat yang paling jelas. Kisah Rasul 3 ayat 21. Kisah Rasul 3 21. Lalu kita makan. Sudah datang makanannya, saya lihat tadi di sana. Kisah Rasul 3 21. Kristus itu siapa? Kristus itu. Ada kata apa? Nah, ini yang aneh. Harus. Kalau ada kata harus berarti ada yang tidak. Bukan itu maksud saya. Ada yang memerintahkan. Oh, saudara kebiasaan dari tadi saya kira bolak-balik, maaf. Kalau ada kata harus berarti ada yang memerintah. Nah, ini yang kita harus cari. Siapa yang mengharuskan dia tinggal di surga? Lalu ada kata pembantu. Kata apa setelah itu? Bukan. Kristus harus tinggal di surga. Harus tinggal di surga. Maaf. Ada kata apa? Nah, apa arti kata sampai? Saudara, saya mau beri rahasia ini. Ya, kemarin di Jember banyak hamba Tuhan yang mengaku gini. Saya itu sudah berkali-kali baca ayat itu. Kemarin kami baca dari Ulangan Keluaran pasal 3. Tapi kok kami nggak pernah lihat ada seperti itu. Kenapa saya bisa teliti seperti ini kalau baca? Karena saya pakai Matius 5:18. Tuhan Yesus berkata, langit bumi bisa lenyap, tapi satu titik, satu iota dari Taurat ini nggak akan lenyap. Jadi saya percaya titik, koma, tanda baca, tanda tanya di semua ayat itu ada artinya. Jangan dilewati. Karena Yesus yang ngomong. Apalagi kalau satu kata, satu kalimat, saya nggak pernah kelewat kalau membaca. Roh Kudus yang tuntun. Maka itu sampai bisa teliti. Dari tadi saya bilang kata biasanya. Orang-orang berdosa, pemungut biasanya. Itu kata penting. Jangan membaca selesai 4 pasal. Bukan itu caranya belajar. Teliti baik-baik. Lihat kata sampai. Kristus itu harus tinggal di surga sampai. Nah, arti kata sampai itu apa? Batasan. Jadi dia tidak akan terus-menerus di surga sampai sesuatu yang terjadi. Dia akan turun kembali. Saudara, ini yang gereja harus buat. Kalau Yesus nggak datang-datang, ingat setan membunuh lebih banyak orang di dunia ini. Betul tidak? Membunuh. Tadi Ibu Ishak Setiawan cerita, sekarang di rumah mereka datang orang-orang yang 80% bukan Kristen, bawa anak-anak yang sakit, yang nggak ada tulang kepalanya, yang kaku, yang segala macam. Aduh, lihat itu sudah. Di Indonesia ini zaman sekarang, kalau ada orang miskin sakit, sudahlah ngenteni mati, dan ngenteni mati saja. Mau berobat bagaimana? Mahalnya kayak begitu. Maka itu gereja harus bertanggung jawab. Kristus itu harus tinggal di surga sampai. Nah ini dia. Waktu apa? Baca. Kemudian berapa hal? Segala sesuatu. Yang dimana? Seperti apa? Yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus sejak di zaman Daud. Yesus nggak akan turun dan datang kembali ke dunia seperti janjinya kalau gereja tidak mengerjakan pekerjaan pemulihan ini, yaitu segala sesuatu yang bagaimana kan kita tidak tahu. Roh Kudus hebat seperti yang dinubuatkan para nabi yang kudus di zaman perjanjian lama. Jadi gereja, hamba-hamba Tuhan dengar, kita harus membongkar kitab-kitab perjanjian lama
Kejadian sampai Maleaki, dan ternyata dari Kejadian sampai Maleaki itu setiap kitab ada nubuat pemulihan. Contoh, saya ulangi dari Maleaki. Maleaki pemulihannya pemulihan keluarga dan hati Bapak. Betul? Kalau kita lihat kitab Sakaria, pemulihannya para imam. Kita lihat Sefanya, pemulihannya para pelayan. Kita lihat kitab Hagai, pemulihannya tentang rumah Tuhan. Kita lihat kitab Mika, pemulihannya pondok Daud yang telah roboh itu. Kita lihat kitab Amos, pemulihannya adalah para nabi dibangkitkan. Kitab Nehemia, pemulihannya adalah pembangunan tentang iman. Kitab Esra, pemulihannya ibadah dipulihkan. Ngerti maksudnya? Ternyata semua kitab Perjanjian Lama itu ada nubuat pemulihan. Nah, itu tugas kita. Maka itu kalau kita cuma rajin khotbah tok, saudara, baptis orang, ngubur orang tok, ngerti kata itu, celaka dunia ini. Bongkar semua kitab nubuat pemulihan di Perjanjian Lama. Maka itu tugas kita itu masih sangat banyak, saudara. Katakan amin. Sangat banyak. Saya nggak pernah ngerti ayat ini sampai tanggal kira-kira 30 April tahun 90. Saya nggak akan lupa hari itu. Saya dari Wamena itu pertama kali ke Wamena tahun 90. Saya mau keluar ke Sentani, ke Jayapura, harus pesawat. Sampai hari itu nggak ada jalan darat. Saya sudah bawa tiket, waktu itu pada Merpati. Saya sampai ke bandara, petugas lagi sibuk di counternya itu nulis-nulis. Jadi dia nggak lihat wajah saya. Saya tanya, Pak, jam berapa pesawat datang? Supaya tahu toh siap-siap. Dia tertawa. Loh, kok tertawa? Saya bingung. Saya tanya lagi, Pak, jam berapa pesawatnya nanti? Tertawa lagi. Ya, saya juga mikir, ini saya salah ngomong atau dia salah dengar? Waktu itu saya berkata, pendeta Bro masih bisa tersinggung ini. Saya bilang, loh betul nggak saudara? Kok saudara jadi pendeta? Tanya gitu. Jam berapa? Malah tertawa. Akhirnya nada saya tinggi. Pak, jam berapa pesawat datang? Baru dia berdiri. Terus ngomong gini, oh Bapak orang baru. Loh, kalau bingung nggak? Iya, saya pertama kali kesini. Tiket saya diambil, dikembalikan lagi. Karena Bapak orang baru, Bapak pulang dulu. Maksudnya, Pak di Papua, itu sampai hari ini, Saudara. Di Biak mau ke Nabire, dari pedalaman ke kota, Wamena ke Sentani, sampai di sana. Bapak pulang ke rumah, pakai mata, pakai kuping. Dengar ya, saya tuh bingung ini. Pakai mata Bapak lihat ke langit, cerah nggak cuaca? Kalau awannya gelap, jangan ditunggu, dia nggak datang. Kalau sudah lihat cerah, pakai kuping, dia bilang, kalau Bapak dengar nah itu datang cepat-cepat ke sini, dia ada. Saya jadi tertawa lihat itu. Oh, itu maksudnya Bapak orang baru tadi. Saudara, setelah saya tertawa, Roh Kudus bicara tentang ayat 21 Kisah Rasul 3. Saya balik ke rumah teman saya menangis. Papa, terima kasih, aku tahu Kristus itu harus tinggal di surga. Kedatangan Tuhan Yesus tidak ditentukan jam, tanggal, hari, bulan, tahun, tapi keadaan yang menentukan dia datang. Seperti pesawat itu bukan jam berapa, keadaan tunggu dulu. Nangis gak? Saya hancur betul, ampuni saya Tuhan. Pantas dia gak datang-datang, karena dia tunggu kita gerejanya. Selesaikan tugas kita, pulihkan segala sesuatu seperti dinubuat oleh para nabi di Perjanjian Lama. Jangan sombong gereja. Kalau kita sudah pelayanan 30 tahun, 40 tahun, jangan sombong. Masih banyak pekerjaannya. Para pengusaha tolong, para cendekiawan, saudara, para sarjana, dosen, dokter, guru, pengacara, siapapun juga, ayo kita bersama-sama 3 tadi untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di dunia. Mengerti sekarang? Kita pulang dengan beban baru, konsep yang baru untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Bersekutulah dan bersatulah. Jangan suka gegeran, jangan iri hati lagi. Masih banyak kita kerjakan.
Maka itu tadi saya tanya, kapan